Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Namun, untuk itu, perkenalkan nama saya Neti Putriana, NIM 200408121. Materi yang akan saya bahas terdapat dari halaman 170 sampai 175. Pokok pembahasan tentang lingkungan keluarga dan sekolah. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan penting dan untuk menentukan karakter. Karena itu, tugas pendidik adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anaknya secara optimal. Nah, di dalam keluarga juga membentuk beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, perasaan sosial. Yang kedua, menghargai keberadaan. Yang ketiga, tenggang rasa. Yang keempat, menolong orang lain. Yang kelima, hidup damai. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, perasaan sosial. Oke, perasaan sosial adalah seperti anak berhidup hemat, belajar mandiri, tidak boros, dia belajar menabung, seperti itu. Yang kedua, menghargai keberadaan. Yang artinya, di dalam hidup kita tentunya harus menghargai orang lain. Anak dibiasakan untuk menghargai temannya, maupun berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Harkat dan martabat itu perlu dihargai. Kita wajib menghormati dalam kehidupan kita, terutama untuk orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, tenggang rasa. Tenggang rasa artinya adalah suatu sikap, ucapan, perbuatan dalam hidup, yaitu kita harus sopan kepada orang lain, kepada yang lebih tua, kepada orang tua, maupun kepada teman sekalian. Tenggang rasa merupakan sikap yang mencerminkan menghargai, menghormati keberadaan orang lain di sekitar kita. Itu. Menolong orang lain itu seperti membantu teman dalam kesusahan, berbagi bekal jika teman tidak membawa bekal ke sekolah, seperti itu. Yang kelima, hidup damai. Nah, hidup damai tentunya tidak iri kepada orang lain, tidak dendam. Pokoknya rukun dalam menjalani kehidupan. Oke, kita lanjut. Next. Nah, menurut LIPI membedakan pengawasan yang berlebihan kepada anak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, memanjakan anak. Yang kedua, mendominasi anak. Memanjakan anak tentunya kita tahu ya, memanjakan itu bersifat tidak baik. Anak menjadi agresif, tidak penurut, pokoknya anak itu akan semena-menanya seperti itu. Lebih baik kita mendominasi. Nah, mendominasi juga sifatnya juga tidak terlalu baik, karena dia akan menjadi anak yang penurut dan selalu tergantung kepada orang lain, kurang inisiatif dia jadinya. Akan tetapi di sekolah, baik anak yang dimanjakan dan baik anak yang mendominasi pada umumnya tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Seperti itu. Kita lanjut. Keikutsertaan keluarga dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada 3. A. Tahap perencanaan. Yang B. Tahap pemantauan. Yang C. Tahap evaluasi dan pengembangan. Tahap perencanaan, yaitu suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau yang ingin dituju, yaitu tahap di mana anak bisa belajar dengan baik untuk mencapai tujuan dan perencanaan yang sudah diharapkan. Yang B. Tahap pemantauan. Tahap pemantauan ini kita lakukan saat anak sedang belajar. Apakah anak serius? Contohnya anak tidak bisa main HP dulu saat belajar agar dia bisa konsen, agar dapat mencapai tujuan yang dia sudah rencanakan dari awalnya agar bisa belajar dengan baik. Yang C. Tahap evaluasi dan pengembangan. Tahap evaluasi ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengecek atau mengkoreksi apakah belajar anak ini baik atau tidak, nilainya meningkat atau tidak, seperti itu. Sudah, kita lanjut. Next. Selanjutnya di lingkungan sekolah.
Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Di sisi lain, sekolah juga banyak menerima banyak kritis atas berbagai kelemahan dan kekurangan yang mencapai puncaknya. Menurut Ivan Lix, yaitu membebaskan dari masyarakat dari wajib sekolah dengan buku yang terkenal Bebas dari Sekolah. Oke. Kita next. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dalam upaya pencapaian melalui pembangunan nasional, dengan kata lain, pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Dengan demikian, pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang baik, yang berpendidikan sesuai dengan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, agar generasi selanjutnya akan lebih baik lagi. Nah, kita next. Pendidikan di sekolah Siogian secara seimbang dan secara jemaah menyangkut yaitu dua aspek. Yang pertama, aspek pembudayaan. Yang kedua, penguasaan, pengetahuan, dan pemilikan peserta didik. Yang pertama, efek pembudayaan akan kita bahas. Efek pembudayaan, pengetahuan, dan pemilih peserta didik merupakan strategi belajar mengajar akan memberi peluang variasi dalam kegiatan belajar yang bermakna, wawasan, dan memberi pembudayaan agar anak tidak bosan dalam pembelajaran, agar kita bisa memberi pembudayaan yang beda-beda agar anak tidak mudah bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, next. Pengajaran yang mendidik, yaitu pengajaran yang secara serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional di bidang studi dan tujuan pendidikan umum lainnya. Dengan kata lain, belajar memberi sarana dan tanggung jawab yang selaras dan seimbang antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yakni cara belajar siswa, belajar efektif, aktif, dan CBSA. Oke, next. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam rangka kegiatan belajar mengajar itu ada dua dampak. Yang pertama, efek instruksional. Yang kedua, efek pengiring. Efek instruksional merupakan efek langsung dari bahan ajaran yang menjadi isi pesan dari belajar mengajar. Yang kedua, efek pengiring. Efek pengiring merupakan efek tidak langsung dari bahan ajaran pembelajaran yang dihayati oleh siswa sebagai akibat dari strategi belajar mengajar yang menjadi landasan dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, efek instruksional itu efek yang tidak langsung dari proses belajar mengajar, sedangkan efek pengiring adalah efek yang tidak langsung. Efek instruksional adalah efek langsung dari proses belajar mengajar, sedangkan efek pengiring adalah efek yang tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti itu. Menurut Joy dan Werakajoni, efek instruksional dan efek pengiring dalam kegiatan belajar mengajar, efek instruksional maupun efek pengiring merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, yang harus mendapat perhatian yang seimbang oleh guru dalam perencanaan dan pelaksanaan program belajar mengajar. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika lebih atau kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.